Firman yang meneguhkan tentang damai sejahtera Tuhan. Setiap kita tentu saja rindu untuk mengalami damai sejahtera Tuhan, supaya hati kita, supaya hidup kita penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Di dalam video ini kita akan merenungkan 7 ayat firman Tuhan yang akan membimbing kita untuk mengalami damai sejahtera Tuhan. Ayat yang pertama, saudara, adalah dari Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, firman ini menegaskan bahwa Allah yang disembah oleh umatnya adalah Allah yang memberkati, Allah yang melindungi, Allah yang menghadapkan wajahnya kepada umat-umatnya untuk memberikan umat-umatnya kasih karunia, supaya mereka penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Itulah Allah yang kita sembah, saudara. Allah yang memberkati kita, melindungi kita, dan yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memandang kita. Dia tahu segala sesuatu dalam kehidupan kita, karena dia Allah yang selalu melihat kita setiap waktu, dan dia mau memberikan damai sejahteranya memenuhi kita. Dia mau memberkati kita, melindungi kita, dan menyinari kita dengan wajahnya. Kenapa, saudara? Karena dia mau hidup kita penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau saat ini hidup saudara sedang galau, kalau saat ini hidupmu sedang tidak damai, sedang tidak nyaman, hidupmu tidak dipenuhi oleh damai sejahtera, maka saat inilah waktunya engkau datang kepada Tuhan yang memberi engkau dengan damai sejahtera. Engkau datang kepada Tuhan yang saat ini selalu memandang engkau dan rindu memenuhi hidupmu dengan damai sejahteranya. Biarlah hati kita penuh dengan damai sejahtera Tuhan, saudara. Hidup ini akan bermakna, hidup ini akan indah, hidup ini akan begitu nyaman jika damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kita. Saudara perlu damai sejahtera Tuhan. Biarkan Tuhan memenuhi hidup saudara dengan damai sejahteranya. Ayat yang kedua, saudara, adalah dari Yesaya pasal 26 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Yang hatinya teguh kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah yang ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Saudara, di dalam ayat ini umat-umat Tuhan diperintahkan, didorong, dimotivasi untuk percaya kepada Tuhan selama-lamanya dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Kenapa, saudara? Karena kalimat pertama dikatakan bahwa hati orang yang percaya kepada Tuhan akan dijagai dengan damai sejahteranya. Hati orang yang percaya kepada Tuhan akan dipenuhi oleh damai sejahtera. Apa yang menyebabkan Tuhan akan memenuhi hati seseorang penuh dengan damai sejahtera? Alasannya adalah karena orang itu sungguh percaya kepada Tuhan. Biarlah saat ini, saudara, hati kita percaya sungguh kepada Tuhan. Biarlah setiap kita dalam segala situasi kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena dengan kita hidup percaya kepada Tuhan, hati kita akan dijagai, dipenuhi oleh damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupanmu. Percayalah dengan sungguh kepada Dia. Sesulit apapun hidupmu saat ini, biarlah engkau dasarkan segalanya dengan percaya kepada Tuhan, menyerahkan segalanya dengan percaya kepada Tuhan, menjalani segalanya dengan percaya kepada Tuhan. Maka engkau akan mengalami damai sejahtera dalam hatimu, sehingga sekalipun mungkin bebanmu berat saat ini, engkau akan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Ayat selanjutnya, saudara,
tentang damai sejahtera Tuhan adalah dari Yesaya pasal 26 ayat 12 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan Allah kami, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu saja kami masyurkan. Saudara, di dalam ayat ini merupakan pengakuan umat Tuhan bahwa dalam perjalanan kehidupan mereka mengaku bahwa ada tuan-tuan yang lain yang pernah berkuasa atas kehidupan mereka. Tetapi mereka membuat satu pengakuan berdasarkan pengalaman kehidupannya adalah bahwa hanya Tuhan yang memberi damai bagi mereka. Hanya Tuhan yang mengerjakan damai bagi mereka. Itu sebabnya mereka berkata, kami memuji Engkau, kami memasyurkan Engkau. Saudara, dalam kehidupan kita, berdasarkan pengakuan umat Tuhan pada masa itu, bahwa dari sekian banyak tuan dalam kehidupan mereka yang pernah mereka alami dalam kehidupan mereka, ternyata faktanya hanya Tuhan yang memberi damai sejahtera. Jika demikian, saudara, biarlah dalam kehidupan kita selalu memuji Tuhan, kita selalu fokus kepada Tuhan, kita hanya menjadikan Tuhan saja yang kita sembah, yang kita jadikan Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita. Biarlah Yesus saja yang kita jadikan Tuhan yang berotoritas dan berkuasa dalam kehidupan kita, karena hanya Dialah yang memberi damai sejahtera. Hanya Tuhan yang sanggup memberi damai sejahtera di dalam kehidupan saudara. Jadikan Dia Tuhan, jadikan Dia yang berkuasa atas kehidupan saudara, yang menuntun kehidupan saudara dalam perjalanan kehidupanmu. Ayat selanjutnya saudara adalah dari Yesaya pasal 32 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara rindu mengalami damai sejahtera dalam hidup saudara. Saudara rindu mengalami ketentraman dalam hidup saudara. Saudara rindu dipenuhi ketenangan dalam hatimu. Firman ini dengan lugas menegaskan saudara bahwa di mana ada kebenaran, disitulah tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran itu adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi bagaimana supaya kita mengalami damai sejahtera? Bagaimana supaya ketenangan dan ketentraman memenuhi hidup kita? Dan itu bukan hanya sementara, tetapi untuk selama-lamanya. Dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Artinya saudara, bahwa kita harus hidup dalam kebenaran. Jalanilah hidup dalam kebenaran saudara, maka saudara akan dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Jalanilah hidup saudara dalam kebenaran hari demi hari, maka hidupmu akan tenang. Hidupmu akan penuh dengan ketentraman. Apapun situasi kehidupan kita saat ini, dimanapun kita, apapun konteks kehidupan kita, mari kita jalani hidup kita dalam kebenaran. Mari kita lakukan apa yang benar di mata Tuhan, maka hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Ayat selanjutnya saudara adalah dari Yesaya pasal 48 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara, di sini firman Tuhan menegaskan bahwa jika kita memperhatikan, jika umat-umatnya memperhatikan perintah-perintahnya, memperhatikan firman-Nya, artinya umat-umat Tuhan tunduk kepada perintahnya,
mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Wow, kalau kita rindu damai sejahtera itu mengalir terus di hati kita, saudara, maka kita harus hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Kita harus mentaati firman Tuhan, mentaati perintah-perintah Tuhan. Maka hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera dan kebahagiaan akan berlimpah dalam hidup kita seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti, kata firman Tuhan. Biarlah gelombang damai sejahtera itu terus mengalir dalam hidup saudara, terus memenuhi kehidupan saudara, sehingga hidupmu akan penuh dengan damai sejahtera Tuhan, penuh dengan ketentraman daripada Tuhan. Gelombang-gelombang damai sejahtera itu akan memenuhi kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, ayat selanjutnya adalah dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, apakah saat ini atau selama ini saudara memahami bahwa Tuhan itu tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup saudara? Tetapi apa yang menjadi rancangannya? Dia tegaskan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 ini, saudara, bahwa rancangan-rancangan Tuhan atas kehidupan kita umat-umatnya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dia merancangkan damai sejahtera bagi kita untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Itulah Allah yang kita sembah, saudara. Dialah Allah yang merancangkan damai bagi kita. Dia tidak ingin kita hidup dalam kecelakaan. Dia tidak ingin kita hidup dalam penderitaan. Dia mau kita hidup dalam damai sejahteranya. Dan dia mau hari depan kita adalah hari depan yang penuh harapan. Itu sebabnya jalanilah hidup kita bersama dengan Tuhan, supaya rancangan-rancangan damai sejahtera Tuhan itu digenapi dalam hidup kita, jika kita berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Ayat yang ketujuh, ayat yang terakhir saudara, adalah dari Yohanes pasal 14 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa Dia meninggalkan damai sejahtera bagi mereka, dan damai sejahtera itu Dia berikan kepada mereka. Itu bukan seperti damai sejahtera yang diberikan kepada oleh dunia, saudara, tetapi satu damai sejahtera yang kekal, yang sempurna, yang sejati. Kalau di dunia ini, saudara, mungkin manusia bisa mengalami damai sejahtera, tetapi damai sejahtera itu adalah damai sejahtera yang dangkal. Damai sejahtera dunia ini adalah damai sejahtera imitasi, saudara, yang sebentar-sebentar bisa hilang lenyap. Tetapi damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan adalah damai sejahtera yang sejati. Saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Ada 7 ayat yang telah meneguhkan kita tentang damai sejahtera Tuhan. Biarlah ayat-ayat firman Tuhan ini terus memenuhi kehidupan kita, dan alami damai sejahtera Tuhan terus dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, biarlah damai sejahtera Tuhan memberkati dan memenuhi kehidupan kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin.